Oke, sekarang kita ke aplikasinya yang mungkin muncul di UTBK gitu. Dan menggunakan teknik MPG kita bisa menyelesaikan satu soal dengan mungkin 20-30 detik, karena kan ngitungnya cuma pertambahan doang ya, cuma 2 tambah 3 5 atau seterusnya. Ini saya lihat ada soal di Twitter ya, jadi waktu itu saya jawabnya jam 3, lagi gabut aja nyoba-nyoba MPG karena belajar ngulang MPG kan. Di soal itu tertera bahwa DE banding EC itu sebenarnya 1:1. Artinya apa? Artinya ya E itu titik tengah gitu. Dan ya udah diketahui bahwa BE itu tegak lurus dengan CG. Nah, kalau tegak lurus berarti kan gradiensi BE dikali dengan gradiensi CG itu -1 kan. Nah, kalau dalam geometri Euclidean itu adanya 1 gitu. Jadi gradien BE dikali gradien CG itu sebenarnya 1. Nah, gradien itu kan sama aja EC dibagi CB sama dengan gradiensi yang GC kan, yaitu GD dibagi dengan DC. Jadi ya udah saling cancel gitu. Jadi ya udah G itu titik tengah AD gitu, karena kan saling tegak lurus. Kalau kalian tidak percaya, coba kita naikin E-nya ke atas ya. Ini kan 1, ini 3, ini jadi 1/3 kan. Nah, si DE ini panjangnya sama dengan AG. Kenapa? Karena mereka tegak lurus. Karena tegak lurus berarti nanti nih kalau E itu titik tengah, ya udah G juga titik tengah. Nah, ya udah. Terus gimana cara pakai MPG? Ini kan gak ada segitiga gitu. Apakah makainya di BFC? Enggak, kita makainya adalah dengan ngebuat segitiga. Gimana cara ngebuat segitiga? Ya udah tinggal connect aja nih. GE terus GE dan BC. Terus anggap ini titik H. Jadi itu kalau dalam MTK tuh, kalau nggak ada segitiga, ya buat aja segitiga. Kalau nggak ada lingkaran, ya buat aja lingkaran. Jadi gitu. Kalau di MTK serunya adalah narik-narik aja. Kalau di geometri ya. Nah, ini mungkin jadi agak aneh gitu. Kayak ini gimana sih cara pakai MPG-nya? Ini kita kan emang kita tahu perbandingannya gitu. Sementara untuk mencari BE kita harus tahu perbandingannya. Ya udah. Sekarang kita analisis ya. Pertama nih, ini kan kita tahu bahwa ini tuh sama ya. Ini juga sama dong berarti. Nah, karena ini sama, ini anggapnya beda deh. Ini kan sudutnya sama ya, soalnya kan kita tinggal narikin garis, manjangin garis. Karena ini sudut sama, berarti kan ini sebanding ya. Kalau ini sebanding berarti ini sama kan. Nah, kalau kita tarik nih, set, ini kan sama nih. Berarti artinya apa? Berarti si CH ini itu kalau dalam perbandingan itu 1, si CB itu 2 gitu. Ya CB itu 2. Karena kan ini GD itu kan sama aja seperti CH ya. GD itu sama dengan CH ya. Soalnya kan kita tarik garis. GD sama dengan CH. Kalau GD adalah setengah si BC, yang BC-nya itu 2, berarti kan GD 1. Nah, kalau GD 1 berarti CH itu 1 gitu. Jadi kita udah tahu nih perbandingan HC dibanding dengan BC itu 1/2 kan. Tapi kita nggak mau pakai perbandingan 1/2 itu. Kita mau naruh batu dulu nih. Kenapa? Biar gampang. Nah, kita mau naruh batu nih di G, bebas mau naruh 1, 2, 3 terserah. Tapi di sini saya akan memakai 2. Jadi di G ini 2. Nah, ini kan harus sama ya. Soalnya kan ini dengan ini sama, ini dengan ini sama. Karena GE banding EH itu sama, berarti kita harus naruh batu di sini 2 juga. Kenapa? Karena kan ini sama kayak tadi tuh. Yang ini 1, ya udah kalau mau naruh 1 batu di sini, naruh 1 batu juga di sini. 2 di sini ya, 2 di sini. Ya udah kan kita pakai 2. Berarti kita naruh batunya juga 2 di bawah. Di 2 terus 4. Ya. Terus gimana cara lanjutnya? Nah, kita kan udah tahu nih. Ini tuh tadi berapa? 1, ini 2. 2 kali berapa? 2 kali berapa yang hasilnya 1? 2 kali 1 sama dengan 2 kali berapa? Ya udah, ini kan 1 berarti kan. Karena kan 1 kali 2 sama dengan 2 kali 1 kan. Udah, berarti untuk naruh batu si B ini kita cuma perlu naruh 1 batu doang. Terus apa? Ya udah, nih berarti tinggal lengkapin aja nih. C-nya kan tadi kan penjumlahan batu-batunya kan. 1 tambah 2 berapa? 3. Terus F-nya berapa? Ya udah, F-nya 2 tambah 3 berapa? 5. Atau 1 tambah 4 sama aja. Yang ditanya apa? Yang ditanya adalah perbandingan GF dengan FC. Kalau di soal aslinya begitu ya. Ya udah, ini kan tinggal 3, ini 2. Maaf. Soal aslinya itu CF dibanding dengan FG. Ya udah, ini kan tinggal ke sini, ini juga tinggal ke sini kan. Berarti berapa?
Berarti ini 2, ini 3. Ya kan tinggal taruh batunya di sini, ini tinggal muter aja gitu. Kalau baca batunya ya udah, berarti kita dapat nih CF banding FG sama dengan 2/3. Kalau soalnya ditanya EF banding FB, ya udah, ini 4, ini 1. Berarti nanti EF banding FB itu 4/1. 1/4. EF, ini kan EF nih. FB. Ya udah. Gitu. Cepet kan? Ini sebenarnya kalau udah tahu konsep gradien, udah tahu konsep perpanjangan atau perbandingan, pakai MPG selesai nih 20 detik. Mungkin gak nyentuh 20 detik sih, cuman untuk divisualisasi di otak tanpa digambar ya emang susah. Karena kan geometri ya, geometri tuh kalau ngerjain di otak doang tuh memang susah. Bahkan udah latihan pun tetap susah karena emang harus digambar. Ya udah, jadi untuk nyari jawaban dari ini ya nggak harus akar 2 pakai perbandingan yang kompleks, nggak usah, pakai MPG aja kelar. Dan kita juga dapat ekstra tambahan gitu, kita tahu EF banding FB. Mungkin ada yang penasaran kali ini kalau ditarik gimana? Set, anggap aja di titik, ya titik Z lah ya. Ya udah, 1 tambah 2 kan 3. Jadi kita udah tahu nih perbandingan ini sama ini berapa. Ya udah nih 2, ini banding 1 kan tinggal set gitu. Tapi kan nggak ditanya ya, ditanya cuma si CF banding FG doang. Ya udah ketemu 2/3 gitu. Jadi itu OP-nya perbandingan mass point geometry gitu. Jadi kita membandingkan sesuatu dengan massa atau batu sih kalau dalam konteks tadi.